Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tanah dan modal. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kirai Malina Nugroho dan kawan-kawan saya ada Mufti Saifuddin Akbar, Nurul Aulia Sajidah, Muhammad Zidan, dan Dimas Anugrah, Bayu Saputra, serta Aprilia Devi Indriani dan Lianida Husniati. Tanah dan uang sewa. Uang sewa sebagai keuntungan atas faktor tetap. Uang sewa atau uang sewa ekonomi murni merupakan pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi yang tetap di dalam jumlah penawarannya. Pengenaan pajak tanah. Pengenaan pajak pada tanah bergerak kembali kepada para pemilik tanah dengan pemerintah memindahkan uang sewa ekonomi murni. Keseimbangan pasar. Kurva penawaran untuk tanah sangat tidak elastis, yakni berbentuk vertikal karena penawaran tanah tetap. Jika uang sewa di atas harga keseimbangan, maka jumlah tanah yang ingin dibeli oleh semua perusahaan akan lebih sedikit dari jumlah penawarannya. Karena penawaran tanah tidak elastis, tanah akan selalu digunakan untuk apapun yang dapat dihasilkannya. Jadi nilai tanah seluruhnya berasal dari nilai produk dan bukan sebaliknya. Modal dan bunga. Secara tradisional, analisis ekonomi membagi faktor-faktor produksi menjadi 3 kategori: tanah, tenaga kerja, dan modal. Modal atau barang modal terdiri dari barang-barang yang diproduksi yang tahan lama dan pada gilirannya dapat digunakan sebagai input-input untuk memproduksi lebih lanjut. Beberapa barang modal yang mungkin dapat bertahan selama beberapa tahun, sementara yang lain bisa bertahan selama 1 abad atau lebih. Ada 3 kategori utama dari barang modal. Yang pertama, struktur, seperti pabrik dan rumah. Yang kedua, perlengkapan. Barang konsumsi tahan lama seperti mobil dan perlengkapan produsen tahan lama seperti peralatan mesin dan komputer. Dan yang ketiga, inventarisasi input dan output, seperti mobil pada tempat dealer. Harga dan persewaan atas barang-barang modal. Barang modal dibeli dan dijual di pasar barang modal. Sebagian besar barang modal dimiliki oleh perusahaan yang menggunakannya, akan tetapi beberapa modal disewakan oleh para pemiliknya. Sebagian besar modal dimiliki oleh para pemiliknya. Pembayaran untuk penggunaan sementara dari modal disebut persewaan. Tingkat keuntungan dari barang modal. Dalam memutuskan tentang investasi yang terbaik, kita memerlukan suatu ukuran untuk hasil atau keuntungan itu di atas modal. Satu ukuran yang penting yakni tingkat keuntungan dari modal atau rate of return on capital yang menunjukkan keuntungan bersih dolar per tahun untuk setiap dolar dari modal yang diinvestasikan. Satu pendekatan yang bermanfaat adalah dengan membandingkan tingkat keuntungan atas modal investasi yang berbeda-beda. Suatu pendekatan yang bermanfaat adalah dengan membandingkan tingkat keuntungan di atas modal dari investigasi yang berbeda. Angka keuntungan atas modal merupakan keuntungan bersih tahunan atau persewaan dikurangi pengeluaran per modal yang diinvestasikan. Ini merupakan jumlah murni persen per tahun. Aset nyata dan aset finansial. Aset nyata. Aset nyata terdiri atas tanah dan barang modal seperti komputer, bangunan, mobil yang digunakan untuk memproduksi barang atau pelayanan jasa lebih lanjut. Aset nyata merupakan bagian penting dari suatu ekonomi karena mereka meningkatkan produktivitas dari faktor lain. Yang kedua adalah aset finansial. Lebih pokoknya merupakan lembaran kertas. Lebih tepat lagi, aset finansial merupakan klaim moneter oleh satu pihak melawan pihak lain. Tanpa sistem finansial ini, tidaklah mungkin bagi perusahaan untuk membuat investasi yang besar yang diperlukan untuk mengembangkan produk-produk baru. Aset finansial dan suku bunga. Saat menabung, seorang akan mengharapkan keuntungan. Ini merupakan suku bunga atau keuntungan finansial atas dana atau keuntungan tahunan atas dana yang dipinjamkan. Hasil yang didapatkan ketika memasukkan uang pada deposito berjangka pada suatu bank komersial merupakan suatu contoh suku bunga. Ada beberapa macam suku bunga jangka panjang maupun suku bunga jangka pendek, bergantung pada durasi pinjam atau obligasi.
Ada pinjaman dengan suku bunga dan pinjaman dengan suku bunga yang bervariasi. Ada suku bunga atau surat obligasi yang sangat aman dan ada juga suku bunga atas surat obligasi yang tak berharga yang berisiko tinggi. Suku bunga real dan suku bunga nominal. Suku bunga merupakan hasil atau suatu investasi yang diukur dalam dolar per tahun. Per dolar investasi, namun dolar menjadi ukuran yang berubah. Beberapa harga dari tahun ke tahun berubah seiring dengan tingkat harga umum yang naik karena inflasi. Maka dari itu kita perlu menentukan keuntungan real atas modal yang mengukur kuantitas barang yang kita dapatkan esok untuk barang yang hilang hari ini. Perbedaan antara suku bunga real dan suku bunga nominal bersifat dramatis selama periode inflasi tinggi. Suku bunga nominal yang merupakan keuntungan dolar atas dolar yang diinvestasikan. Untuk suku bunga dan inflasi yang rendah, suku bunga real sangat dekat dengan suku bunga nominal dikurangi angka inflasi. Suku bunga real merupakan keuntungan atas dana dalam hal barang dan jasa pelayanan. Biasanya kita menghitung suku bunga real sebagai suku bunga nominal dikurangi angka inflasi. Nilai saat ini dari aset. Barang-barang modal merupakan barang yang tahan lama dan dapat menghasilkan aliran persewaan atau penerimaan sepanjang waktu. Nilai saat ini adalah nilai dolar hari ini dari aliran pendapatan sepanjang waktu. Ini diukur dengan menghitung seberapa banyak uang yang akan diperlukan untuk diinvestasikan sekarang, dengan suku bunga yang sedang berjalan untuk menghasilkan aliran penerimaan masa mendatang atas aset. Laba. Laba adalah tambahan dalam upah, bunga, dan uang sewa. Para ekonomi seringkali berbicara mengenai kategori keempat dari pendapatan yang disebut laba. Statistik laba. Para akuntan mendefinisikan laba sebagai perbedaan antara total pendapatan dengan total biaya untuk menghitung laba. Mulailah dengan total pendapatan dari penjualan, kemudian kurangi dengan semua pengeluaran, upah, gaji, uang sewa, material, bunga, pajak pemakaian, dan yang lain. Apa yang tertinggal merupakan sisa, disebut dengan laba. Penentu laba. Sesungguhnya laba merupakan kombinasi dari elemen-elemen yang berbeda, termasuk keuntungan implisit dari modal para pemilik. Laba sebagai keuntungan implisit. Laba bisnis yang dilaporkan merupakan keuntungan bagi para pemilik perusahaan untuk modal dan tenaga kerja yang dimiliki oleh mereka sendiri. Tidak langsungan. Roundaboutness. Pulau A yang malas tidak menginvestasikan apapun menunjukkan pertumbuhan yang sedang. Pulau B melakukan investasi dan kemudian menikmati hasil panen dari konsumsi yang lebih tinggi di hari kemudian. Investasi atas barang modal meliputi konsumsi sekarang yang hilang untuk meningkatkan konsumsi masa mendatang, dan mengonsumsi lebih sedikit sekarang memberikan kesempatan bagi tenaga kerja dan mendapatkan lebih banyak hasil kemudian. Seperti contoh di atas, Pulau B di depan Pulau A. Karena pulau menggunakan metode yang pada akhirnya menikmati lebih banyak konsumsi di kemudian hari daripada Pulau A. Dengan mengorbankan konsumsi saat ini dan membangun barang-barang modal saat ini, masyarakat dapat meningkatkan konsumsi mereka di kemudian hari. Penentuan suku bunga dan keuntungan dari modal. Kita dapat menggunakan teori klasik tentang modal untuk memahami pembentukan tingkat suku bunga. Rumah tangga menawarkan dana untuk investasi dengan mengurangi konsumsinya dan mengumpulkan tabungan sepanjang waktu. Untuk memahami suku bunga dan keuntungan dari modal, pikirkan kasus yang diidealkan dari perekonomian tertutup dengan persaingan sempurna tanpa risiko atau inflasi. Dalam perekonomian yang kompetitif tanpa risiko atau inflasi, tingkat keuntungan yang kompetitif atas modal akan sama dengan suku bunga pasar. Suku bunga pasar menjalankan dua fungsi. Suku bunga pasar membagi penawaran barang-barang modal yang dimiliki oleh masyarakat untuk penggunaan yang menghasilkan tingkat keuntungan tertinggi dan mendorong orang untuk mengorbankan
konsumsi sekarang agar dapat meningkatkan stok modal. Dengan memutuskan diri pada kasus sederhana di mana semua barang modal mempunyai sifat fisik serupa. Sebagai tambahan, anggap bahwa perekonomian berada dalam keadaan yang mantap tanpa pertumbuhan populasi atau perubahan teknologi. Permintaan untuk suatu faktor seperti modal merupakan permintaan tidak langsung. Permintaan yang muncul dari produk marginal dari modal yang merupakan output tambahan yang dihasilkan dengan tambahan atas stok modal. Penentuan keseimbangan jangka panjang dari penawaran dan permintaan untuk modal dalam jangka panjang. Di sini, masyarakat mengakumulasikan modal, sehingga kurva penawaran tidak lagi vertikal seperti digambarkan di sini. Penawaran modal dan kekayaan responsif terhadap suku bunga yang lebih tinggi. Pada keseimbangan jangka pendek awal, pada titik E adalah investasi bersih, sehingga perekonomian menggerakkan kurva permintaan DD turun seperti ditunjukkan pada anak-anak panah hitam. Keseimbangan jangka panjang terjadi pada titik E, di mana tabungan bersih berhenti. Keseimbangan jangka panjang. Keseimbangan jangka panjang ditunjukkan pada titik E dalam figur 14-6. Penawaran modal jangka panjang. Keseimbangan jangka panjang, suku bunga berada di tingkat di mana stok modal yang lain ingin dimiliki pemegang perusahaan dengan kekayaan yang ingin dimiliki oleh masyarakat. Penerapan teori modal klasik. Teori ini menjelaskan tentang modal, bunga, dan modal. Teori ini juga memerlukan beberapa penjelasan dari kualifikasi untuk menjelaskan ciri-ciri realistis penting dari kehidupan ekonomi. Perpajakan dan inflasi. Inflasi cenderung menurunkan kuantitas barang yang dapat dibeli dengan dolar. Jika ingin menghitung suku bunga real atau keuntungan real dari investasi dengan cara menghilangkan efek dari ukuran perubahan uang, ciri-ciri penting perpajakan adalah sebagian pendapatan diserahkan kepada pemerintah untuk membayar barang-barang publik dan program pemerintah lainnya. Gangguan teknologi. Kompleksitas yang lebih dapat melibatkan perubahan teknologi, invensi dan penemuan menaikkan keuntungan atas modal dan oleh sebab itu mempengaruhi keseimbangan suku bunga. Ketidakpastian dan ekspektasi. Kualifikasi terakhir berkaitan dengan risiko yang ada di dalam keputusan investasi. Setiap investasi mempunyai perbedaan tingkat risiko, akan tetapi tidak ada investasi yang sama sekali bebas dari risiko. Biasanya para investor menghindari untuk dan memegang aset-aset yang berisiko. Mereka lebih suka memegang suatu aset yang pasti memberikan hasil 10% daripada suatu aset yang mungkin akan menghasilkan 0% atau 20%. Oleh karena itu, para investor harus mendapatkan keuntungan ekstra atau premi risiko untuk mendorong mereka memegang investasi dengan risiko sistematis yang tinggi atau risiko yang tidak diasuransikan. Penemuan empiris. 1. Keuntungan atas aset-aset yang berbeda. 2. Keuntungan terhadap tenaga kerja dan modal. Pemikiran akhir atas harga-harga faktor efisiensi dan distribusi. 1. Pasar-pasar bebas mendorong efisiensi. 2. Pasar-pasar modal menyeimbangkan penghematan dan investasi. 3. Pemerintah dapat mengurangi kesenjangan dan tanpa mengganggu efisiensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.